Halo Sobat Frater Projokam, selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Pada hari ini, hari Minggu 12 Mei 2024, merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Hari Kamis yang lalu, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari Minggu depan, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Dan sekarang kita ada di antara dua peristiwa besar itu. Apa yang kita lakukan di masa-masa ini adalah masa penantian turunnya Roh Kudus. Kita mempunyai kebiasaan mengadakan doa novena Roh Kudus. Ini dilaksanakan mulai pada hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan berakhir pada hari Sabtu menjelang Pentakosta. Dalam doa ini kita memuji Tuhan yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan memohon rahmat agar siap menyambut kedatangan Roh Kudus. Hari Minggu Paskah ke-7 ini merupakan hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Bapak Suci Paus Fransiskus menyampaikan pesan khusus untuk Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia kali ini, yakni tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Bapak Paus menegaskan bahwa segala bentuk komunikasi harus dimulai dari hati, termasuk dengan Tuhan. Hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingat dulu, media komunikasi masih menggunakan telepon yang menggunakan tali, dan itu harus mengantri. Kemudian masuk ke HP Nokia, dan kini semua handphone sudah Android, bahkan bisa video call. Begitu pula lah Allah dalam berkomunikasi dengan umatnya. Dahulu Allah berkomunikasi langsung dengan umatnya lewat api di semak belukar, lewat awan, lewat kemah suci, dan lewat sebagainya. Kemudian Allah berkomunikasi dengan umatnya lewat para nabinya. Dan terakhir, Allah berkomunikasi dengan umatnya lewat perantaraan putranya. Walau dalam berkomunikasi sudah lebih mudah, tidak juga menjamin relasi atau komunikasi manusia semakin lebih baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Itulah jika tidak melibatkan hati. Injil hari ini, Injil dari Yohanes, berkisah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dalam kitab suci kita sering membaca bagaimana Yesus selalu menjalin relasi yang mendalam dengan Bapanya lewat doa-doanya. Dan kali ini doa Yesus khusus untuk murid-muridnya agar para murid menjadi satu. Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Inilah isi doa Yesus. Misi Yesus adalah misi kita juga, yakni demi keselamatan manusia. Sebagaimana kasih Allah tampak dalam diri Yesus, begitu pula lah hendaknya kasih Yesus tampak dalam diri kita para pengikutnya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Yesus di dunia ini. Ada dua hal yang perlu kita usahakan untuk menjadi saksi kasih Yesus itu. Yang pertama yakni kekudusan, dan yang kedua kebenaran. Kiranya dua hal inilah yang perlu kita perjuangkan dan lakukan sebagai dasar kita dalam pelayanan kita. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apakah sudah baik? Lebih baik? Atau justru sebaliknya? Mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan agar kita sanggup untuk melaksanakan tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Yesus yang memiliki relasi mesra dengan Bapanya sehingga dapat melaksanakan tugas perutusannya dengan baik,
demikian pula kita hendaknya. Relasi kita dengan Tuhan harus baik dulu, baru relasi kita dengan sesama juga ikut menjadi baik. Merasakan kasih Tuhan dulu, baru kita dapat membagikannya kepada sesama. Dengan merasakan bagaimana kasih Allah berlangsung dalam hidup kita, maka kita juga dituntut untuk mewartakan kasih itu kepada semua orang, secara khusus orang-orang yang ada di dekat kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita semakin belajar tentang kebenaran dalam firman-Nya, agar kita juga menghidupi firman itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga kita semakin menjadi kudus. Dengan demikian, komunikasi kita dengan Tuhan dan sesama juga menjadi baik. Jika Yesus mendoakan kita para murid-Nya, marilah kita juga saling mendoakan. Tuhan memberkati. Salam Sobat Frater Projokam.